Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi, NIM D020135 dari kelas Informatika E. Nah, saya di sini akan menjelaskan eh, yaitu review dari artikel ilmiah yang yang berjudul analisis kualitas layanan jaringan internet berbasis wireless LAN pada layanan home. Adapun di eh, adapun penulis dari sesudah judul yaitu yang penulis pertama adalah Muhammad Adnan Maulana dari Universitas Muhammadiyah Makassar, dan penulis kedua itu ada Firdania dari Universitas Muhammadiyah Makassar juga, dan yang ketiga itu dari Siswi Kumati dari Universitas Sulawesi Barat. Nah, terus kita masuk di abstrak. Abstrak sendiri itu ya menjelaskan penelitian-penelitian yang sudah dijelaskan dari ketiga penulis itu sendiri tentang perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi telah sukses melahirkan teknologi baru yang kita sebut dengan teknologi internet. Nah, salah satunya penyediaan layanan ISP atau Internet Service Provider di Indonesia yang sering digunakan oleh Telkom Speedy. Selain itu, Telkom Speedy saat ini memiliki produk yaitu IndoHome yang menawarkan paket layanan komunikasi dan data seperti telepon rumah, layanan televisi interaktif, dan juga internet yang dapat digunakan secara nirkabel. Penerapan jaringan berbasis nirkabel harus memiliki sebuah standar layanan atau yang dikenal dengan Quality of Service atau biasa disebut QoS, di mana layanan ini bertujuan untuk menganalisis jaringan dari internet wireless LAN pada layanan IndoHome dan untuk mengetahui kualitas jaringan internet wireless LAN pada layanan IndoHome. Penelitian ini menunjukkan performa jaringan dengan melakukan metode action research yaitu AR, yaitu dengan mengukur parameter throughput, paket paket loss dan delay dengan menggunakan aplikasi Wireshark. Ini hasil dari penelitian ini merupakan data pengukuran QoS pada layanan IndoHome dengan berpatokan pada standarisasi TIPON dengan nilai rata-rata indeks ketiga parameter sebesar 3,1. Berdasarkan hasil pengukuran jaringan Warkop 27 termasuk dalam kategori sedang pada standarisasi TIPON. Adapun kata kuncinya itu kualitas layanan QoS yaitu Quality of Service, layanan kabel, research, riset tindakan. Kita masuk di pendahuluan. Pendahuluan sendiri menjelaskan pada setiap penulis itu melakukan penelitian pada jaringan wireless LAN pada IndoHome, sehingga perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi telah sukses melahirkan teknologi baru yang kita sebut dengan teknologi internet. Semenjak kelahirannya teknologi internet berkembang dengan pesat dan sudah dipakai di seluruh dunia. Yaitu pun isi pendahuluan itu punya menjelaskan dari penelitian orang bisa di review, dan kita membuat juga masukan dari beberapa penelitian tersebut itu penggunaan wireless LAN pada jaringan IndoHome. Hadirnya teknologi internet disambut gembira oleh masyarakat dunia karena teknologi ini dirasakan sangat menunjang pada efektivitas dan efisiensi kerja bagi para pemakai. Hal ini disarankan oleh para pemakai, baik dari pemakai yang sifatnya pribadi sampai dengan pemakai pada kalangan korporasi, yaitu dunia kerja. Contohnya ya kantor-kantor dan lain sebagainya. Dengan kata lain, saat ini jaringan internet telah mampu memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan masyarakat modern. Pemanfaatan internet saat ini sudah menjadi tren kebutuhan mulai dari dunia bisnis, pendidikan, pemerintah, hiburan, dan lain-lain. Pada ISP atau Internet Service Provider, yaitu sebuah perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan ISP. ISP memiliki infrastruktur
telekomunikasi yang terkoneksi ke internet, di mana ISP nanti akan membagi kapasitas koneksi internet yang dimilikinya kepada para pelanggan yang membutuhkan jasa koneksi internet. Salah satu penyedia layanan ISP di Indonesia yang sering digunakan adalah Telkom Speedy. Telkom Speedy sendiri menawarkan koneksi internet yang stabil. Selain itu, Telkom Speedy saat ini memiliki produksi yaitu IndiHome yang menawarkan paket layanan komunikasi dan data seperti telepon rumah, layanan televisi interaktif, dan juga internet yang dapat digunakan secara nirkabel ataupun wireless dalam memenuhi kebutuhan. Pada penerapan jaringan berbasis nirkabel harus memiliki sebuah standar layanan atau yang dikenal sebagai quality of service yang biasa disebut dengan QoS, adalah kemampuan sebuah jaringan untuk menyediakan layanan trafik data yang melewatinya. Beranjak dari hal tersebut, maka perlu adanya suatu analisis QoS. Pada quality of service, untuk mengatasi permasalahan tersebut, parameter QoS adalah throughput atau packet loss, delay atau latency. Dengan melakukan analisis quality of service jaringan internet yang telah ada dengan menggunakan parameter analisis dari internet yang sesuai dengan standar QoS, quality of service. Hasil analisis tersebut dapat dijadikan rekomendasi untuk mengimplementasi fisik jaringan internet yang harapan kedepannya bisa menunjang penambahan layanan penunjang lain yang berbasis ICT atau informasi communication teknologi. Nah, kita masuk di jam pustaka, itu ya bagian akhir dari soal yang diberikan dari dosen. Nah, di tinjau pustaka ini menjelaskan yaitu review tinjau pustaka berbagai artikel, terus kita menjelaskan tentang layanan jaringan komputer, yaitu terus di layanan jaringan komputer internet ada base of road service. Base of road service adalah satu model layanan di mana aplikasi mengirim data setiap kali diharuskan dalam setiap kuantitas dan tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada jaringan. Untuk layanan base of road service, jaringan mengirimkan data jika bisa tanpa jaminan kehandalan batas atau throughput. Nah, terus itu integrate service. Integrate service adalah layanan beberapa model yang dapat menampung beberapa persyaratan QoS. Dalam model ini aplikasi meminta jenis layanan tertentu dari jaringan sebelumnya mengirim data. Aplikasi menginformasikan jaringan dari traffic profile dan meminta jenis layanan tertentu yang dapat mencakup bandwidth dan delay requirement. Aplikasi ini diharapkan untuk mengirim data yang setelah mendapat konfirmasi dari jaringan. Dan bagian C itu ada differentiated service. Differentiated service adalah layanan beberapa model yang dapat memenuhi persyaratan QoS yang berbeda, namun tidak seperti dalam model integrated service. Aplikasi yang menggunakan differentiated service tidak secara eksplisit memberi isyarat router sebelum mengirim data. Kita masuk di 1.2, itu ada jenis-jenis QoS, quality of service. Yang pertama itu ada intrinsic QoS. Intrinsic QoS merupakan kualitas layanan jaringan yang didapat melalui yang pertama, desain teknis jaringan yang menentukan karakteristik koneksi yang melalui jaringan. Yang kedua adalah kondisi akses jaringan, terminasi link antar switch yang menentukan satu jaringan akan memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani semua permintaan pengguna. Dengan kata lain, intrinsic QoS tersebut dapat dideskripsikan dengan parameter-parameter kinerja suatu jaringan seperti latency, throughput, dan lain-lain. Yang kedua adalah perceived QoS. Perceived QoS merupakan kualitas layanan jaringan yang diukur ketika suatu layanan digunakan. Sangat tergantung dari kualitas intrinsic QoS dan pengalaman menggunakan layanan yang sejenis. Namun perceived QoS ini diukur dengan nilai
main option source yaitu mouse dari pengguna. Dan yang mengunci adalah accessit QoS, merujuk kepada seberapa besar keinginan pengguna untuk terus menikmati suatu layanan tertentu. Hal ini berdampak pada keinginan pengguna untuk membayar jasa atau layanan yang diinginkan. Dan yang terakhir itu ada parameter QoS. Yang pertama itu ada bandwidth. Bandwidth adalah luas atau lebaran cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Bandwidth sering digunakan sebagai suatu sinonim untuk kecepatan transfer data, yaitu transfer rate, yaitu jumlah data yang dapat dibawa dari sebuah titik ke titik lain dalam jangka waktu tertentu, pada umumnya dalam detik setiap detik. Throughput adalah kemampuan sebenar satu jaringan dalam melakukan pengiriman data. Biasanya throughput selalu dikaitkan dengan bandwidth dalam kondisi yang sebenarnya. Bandwidth lebih bersifat fix, sementara throughput sifatnya adalah dinamis, tergantung trafik yang sedang terjadi. Beberapa faktor yang mempengaruhi pada bandwidth dan throughput yaitu antara lain piranti jaringan, tipe data yang ditransfer, banyak pengguna jaringan, topologi jaringan, spesifikasi komputer atau user, spesifikasi servis komputer, induksi listrik, cuaca, dan lain sebagainya. Throughput adalah kecepatan atau rate transfer data efektif yang diukur dalam bps. Throughput merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses yang dinikmati pada destination selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Dan kita masih di jitter. Jitter adalah variasi atau perubahan latensi dari delay atau variasi waktu kedatangan paket. Jitter juga didefinisikan sebagai pengguna dan komunikasi digital maupun analog yang disebabkan oleh perubahan sinyal karena referensi posisi waktu. Adanya jitter ini dapat mengakibatkan hilangnya data, terutama pada pengiriman dan kecepatan tinggi. Kita masuk di packet loss. Packet loss adalah karakter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Paket yang hilang ini dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan. Packet loss merupakan kegagalan transmisi paket data mencapai tujuan yang disebabkan oleh beberapa kemungkinan antara lain. Yang terakhir itu ada latensi. Latensi adalah total waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari titik ke titik yang menjadi tujuannya. Delay di dalam jaringan terdiri dari delay processing, delay packetization, delay serialization, delay jitter buffer, dan delay network. Sekian dari penjelasan saya tentang mereview dari tugas 2 dan tugas 3 digabung menjadi satu, yaitu membahas tentang penggunaan kualitas layanan jaringan internet berbasis wireless LAN dan layanan home tanpa menggunakan kabel. Biasanya yang kita gunakan itu seperti wifi dari Telkomsel itu ada di home. Nah, itu yang banyak sekali masyarakat gunakan. Sekian dari saya tentang menjelaskan apa yang disampaikan oleh dosen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.